World Connection. Your air on glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle. Sahabat Green, apa kabar semuanya? Selamat sore. Senang sekali Arif Perdana kembali lagi ke ruang dengar Sahabat Green semuanya. Dan tentunya di sore hari ini ada talk show yang kita bakal dengarkan sama-sama, bekerja sama antara Green Radio dengan Sahabat Puan. Dan tentunya narasumber-narasumber kita adalah wanita-wanita yang kuat dan luar biasa, yang pastinya akan memberikan informasi juga pengalaman sekaligus sharing-sharing tentang bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi tentunya, dan yang pasti informasi ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Baik, hari ini kita akan mengundang dua narasumber wanita yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Ade Hartati Rahmat MPD selaku anggota DPRD Provinsi Riau, dan juga Ibu Vera Farnila sebagai Branch Manager Agung Toyota Soekarno-Hatta dan juga selaku Presiden IMA Chapter Pekanbaru. Nah, seseru apa pembicaraan kita, obrolan kita pada sore hari ini? Kita dengerin sama-sama. Di sebelah saya ada salah seorang wanita yang luar biasa, yaitu Ibu Ade Hartati Rahmat. Selamat sore Bang Arif dan selamat sore untuk para pendengar Green dimanapun berada. Sore-sore gini benar-benar rasanya spesial banget nih, soalnya kedatangan tamu yang luar biasa sebagai narasumber kita di sore hari ini, dan tentunya kita juga punya narasumber satu lagi, yaitu Kak Vera Famila. Dan untuk sore ini, tema kita adalah tantangan dan peluang kepemimpinan perempuan di ranah publik. Karena kepemimpinan perempuan di berbagai sektor saat ini, Sahabat Green, masih mengalami tantangan nih. Penyempitan ruang dan pembatasan peran perempuan di ruang-ruang publik. Nah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Di antaranya masih melekatnya budaya patriarki. Terus kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan. Serta masih adanya opini yang menganggap perempuan tidak memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memimpin dibandingkan laki-laki. Padahal, Sahabat Green, perempuan ini merupakan pilar penting dalam pembangunan, dan kepemimpinan perempuan akan memberikan warna yang beragam, sekaligus komprehensif untuk melahirkan strategi, keputusan, dan aktivitas pembangunan yang inklusif. Nah, kita langsung aja ke intinya adalah jadi sore ini kita akan langsung saja kepada Ibu Ade tentang bagaimana menurut Ibu terkait afirmasi perempuan dalam parpol sejauh ini dan bagaimana implementasinya dalam parpol Ibu dan parpol-parpol lainnya seperti itu. Iya, pertama sekali kalau bicara terkait kepemimpinan perempuan, kita sudah sama-sama mungkin mengetahui tentang banyak perempuan bisa jadi seorang pemimpin. Dan ketika perempuan pemimpin, itu bisa dirasakan begitu besar manfaat yang bisa didapat. Salah satunya kita lihat baru-baru ini konselir Jerman yang baru saja selesai bertugas mendapat standing applause 6 menit oleh seluruh warga Jerman. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan nggak bisa dianggap sebelah mata. Belum lagi ketika Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, belum lagi di Indonesia kita punya presiden perempuan Ibu Megawati Soekarno Putri, belum lagi kita punya bupati, gubernur perempuan, dan rasanya kalau untuk kepemimpinan perempuan tidak kalah jauh dengan kaum laki-laki. Nah, terkait dengan regulasi 30% perempuan, dari sisi undang-undang sebenarnya negara kita sudah memberi keleluasaan. Memberi, ya, kalau kami bilang perempuan masih diberi afirmasi. Afirmasi itu kan belas kasih. Jadi belas kasih 30% perempuan itu harus dicalonkan sebagai peserta pemilu oleh partai. Nah, 30% ini kan afirmasi. Karena kalau tidak dimajukan oleh partai, mungkin karena perebutan kekuasaan, perempuan nggak dapat untuk mencalonkan. Nah, ini yang menjadi kendala perempuan. Bagaimana sebenarnya undang-undang, regulasi sudah memihak, walaupun itu sifatnya masih belas kasih, afirmasi. Namun, kami merasakan bahwa regulasi itu hanya setakat prosedural, bukan pada substansinya. Kalau memang itu dilihat pada substansinya,
mungkin akan sangat banyak perempuan yang bisa sampai pada titik puncak kepemimpinan di politik. Namun karena sifatnya masih prosedural, artinya perempuan dicalonkan hanya untuk pemenuhan undang-undang, pemenuhan regulasi, ya. Padahal perempuan juga berpotensi luar biasa Punya banget. potensi karena pertama perempuan itu takut dan kemudian dia kalau bekerja dia ikhlas, Tulus dari hati. tulus dari hati. Ya. Dia bisa lebih merasakan, dia lebih mau mendengarkan, Ya. dia lebih mau apa namanya kebersamaan, Empati juga luar empatinya. biasa. Jadi banyak yang hal positif yang bisa diambil ketika perempuan itu diberi ruang, baik di dunia politik maupun mungkin nanti di dunia bisnis ya. Ya. Nah, gini. Berarti selain dari sifat-sifat istimewa yang dimiliki perempuan, tentunya perempuan juga punya kapabilitas Ya, tentang kapabilitas, kemampuan untuk kapasitas, ya. luar biasa. Dan kalau menurut Ibu nih, apa nih tantangan yang terbesar bagi perempuan-perempuan yang bergerak di bidangnya masing-masing atau mungkin di bidang Ibu juga? Yang pertama tadi sudah disampaikan di awal bahwa mungkin halangan utama itu bagaimana perspektif cara pandang kita masih dihalangi oleh budaya, Ya. budaya patriarki kan, di mana perempuan kalau maju sebagai kepala daerah atau maju sebagai pemimpin itu kalau masih ada laki-laki kenapa nggak laki-laki gitu. Padahal ketika perempuan dan laki-laki disejajarkan itu ya nggak kalah jauh kapasitasnya, kapabilitasnya. Namun kan seringkali budaya menghalangi. Ya. Ada satu laki-laki, ada satu perempuan, laki-laki aja. Nah, hal-hal seperti itu yang masih kami rasakan terkait dengan budaya, kemudian juga lingkungan yang belum terlalu bisa menerima terkait dengan perempuan sebagai pemimpin. Nah, itu masih kendala di masyarakat. Iya. Padahal juga selain itu kan perempuan tadi punya keistimewaan sifat dan karakter yang menjadi kelebihannya perempuan. Betul. Dan kalau menurut Ibu, kira-kira faktor selain budaya patriarki tadi, apa aja hal-hal lain yang sering dihadapi oleh perempuan dalam menjalankan aktivitas, juga dalam bidang ibu mungkin, atau di ranah profesional? Ya, tadi yang pertama regulasi kan. Regulasi itu sebenarnya walaupun sifatnya masih afirmasi, belas kasih, tapi itu sudah membuka sedikit ruang buat perempuan. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, kemudian budaya. Budaya walaupun masih patriarki, tapi masih dimungkinkan perempuan itu untuk bisa terus maju. Nah, jadi ada kekuatan, ada kelemahannya juga. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah lingkungan. Lingkungan di mana perempuan itu berproses. Nah, itu satu hal yang paling penting untuk karir si perempuan. Artinya lingkungan itu sangat menentukan kemana nanti perempuan ini akan bermuara. Kalau dia berada di lingkungan dunia politik, maka lingkungannya tentu menjadi support system yang pertama dan utama untuk mendorong perempuan bisa maju, contoh untuk legislatif, untuk eksekutif. Nah, begitu juga di dunia bisnis. Lingkungannya yang pertama akan mensupport dia menjadi support system untuk dia bisa menjadi seorang pemimpin di lingkungan bisnis. Jadi lingkungan itu membentuk baik karakter perempuan maupun nanti kemana perempuan itu muaranya, prosesnya. Lingkungan paling menentukan. Selain tadi regulasi, budaya, lingkungan. Lingkungan ini termasuk bisa keluarga atau orang-orang terdekat. Keluarga itu support sistemnya internal keluarga. Kemudian eksternalnya lingkungan tempat berproses lah, di mana dia mungkin mendapatkan pendidikan, kemudian lingkungan teman-teman, lingkungan tempat kerja. Nah, itu menentukan juga. Kalau kami di politik kan lingkungannya itu ya lingkungan mungkin internal itu di rumah, eksternalnya itu lebih besar lagi, itu mungkin organisasi partai politiknya lebih besar lagi ya masyarakat secara luas. Nah, itu lingkungan yang akan menentukan kemana titik muara dari perempuan. Dan kalau untuk Ibu sendiri, pandangan Ibu ke masyarakat kita nih, secara luas mungkin masyarakat Indonesia atau khususnya masyarakat Riau,
gimana peran perempuan dalam apa ya progres atau kemajuan yang terjadi di Riau, juga secara nasional bagaimana, dan ke masyarakat di Indonesia sendiri kan banyak banget nih generasi muda yang Ya, perempuan ya. Nah ini gimana nih Bu penilaiannya? untuk Riau, kemajuan perempuan sudah sangat signifikan. Kalau dalam dunia politik, Riau sudah punya dua bupati perempuan, Wow, Bupati Imbu dan Bupati Bengkalis. Bengkalis. Nah, sudah punya dua perempuan. Ya. Nah, nanti ini ada pilkada serentak, ya kita berharap ada perempuan-perempuan yang maju dan menang. Nah, semoga ini menjadi titik awal bagaimana perempuan bisa lebih maju berkiprah di dunia politik. Nah, ini dari dunia politik. Kemudian di bidang lain, perempuan di bidang lain juga sudah cukup ya, cukup banyak kita lihat. Ya, contoh Mbak siapa? Nanti Mbak Vera sebagai General Manager Toyota yang ada di Riau itu satu posisi yang mungkin akan sulit dicapai ya kalau tidak punya kapabilitas kan. Nah, itu sudah terbukti bagaimana perempuan bisa maju. Belum lagi beberapa anggota DPRD, legislatif provinsi, DPR RI sekarang didominasi perempuan yang utusan dari Riau. Kemudian DPRD provinsi, kabupaten kota itu sudah mulai bermunculan. Sudah mulai bermunculan, tinggal bagaimana ruang publik memberi mereka penguatan, ruang publik lingkungan memberi mereka support. Sehingga perempuan-perempuan yang sudah tampil ini lebih bisa maju lagi dan lebih bisa apalagi mengeksplor kemampuannya untuk kepentingan masyarakat luas. Dan kalau menurut Ibu nih, selain kemajuan perempuan-perempuan yang sudah menancapkan kukunya ya kemana-mana gitu, tapi kita juga punya generasi muda yang lagi bertumbuh. Gimana sih kira-kira menurut Ibu kesadaran politik dari generasi muda perempuan sekarang? Nah, ini memang Generasi milenial, Gen Z, gitu-gitu. Ini memang menjadi sebuah persoalan tidak hanya Riau, tapi bangsa ini. Bagaimana generasi muda kita itu apa ya memiliki keengganan atau kepedulian untuk ingin tahu lingkungan sekitarnya. Nah, baru-baru ini Ibu masuk beberapa kampus ini. Nah, untuk bicara geografis saja, umpamanya sini, kampus ini berada di kecamatan mana? Mereka rata-rata pada bingung. Bingung ya, Bu? Nggak tahu ini kecamatan mana ini kampusnya. Loh, kan ini keterkejutan sendiri ya buat Ibu gitu loh. Padahal ini mahasiswa loh. Gitu. Jadi Ibu menarik garis bahwa ada ketidakpedulian dari anak muda tentang lingkungannya. Padahal lingkungan inilah apa namanya support sistem mereka nantinya gitu loh. Kalau mereka sudah tidak peduli pada lingkungannya, bagaimana mereka mau peduli pada hal lain? Jadi apatis gitu ya soal ini. Ibu tanya, kita ini di kecamatan mana? Mereka rata-rata. Nah, ini kan dilema tersendiri. Karena apa? Bicara politik itu juga bicara geopolitik. Geopolitik itu ya mungkin dalam skala kecil daerah, skala besar nasional. Skala lebih besar lagi antar negara, dan di dalamnya itu ada anak muda yang akan dipetakan oleh masing-masing surveyor dari geopolitik ini gitu loh. Nah, kalau anak muda kita abai gimana? Iya, kedepannya bagaimana nih gitu? Iya benar. Pemilik bangsa ini mereka. Kalau Ibu kan sudah 50 tahun. Sudah mungkin ya 10 tahun, 20 tahun lagi dikasih umur, alhamdulillah. Tapi kalian-kalian yang usia masih 20, 30 masih punya masa depan 40 tahun ke depan untuk bagaimana negara ini akan lebih bagus dan kalian bisa menikmati negara ini dengan baik. Iya. Itu satu hal kecil loh. Kita tanya, ini kampus berada di kecamatan mana? Tahu. Apalagi kata Bung Karno kan, berikan saya 10 pemuda. 10 pemuda. Ya, Soekarno minta. Iya, saya guncangin hidupnya nih, kata beliau. Ayo, coba. Waduh, kalau generasi mudanya masih nggak peduli. Iya. Iya kan? Dia tidak peduli bahwa negara ini dibentuk dari sebuah sistem yang namanya demokrasi. Demokrasi itu diejawantahkan, diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum itu tentu mengacu pada wilayah. Wilayah itu mengacu nanti pada orang-orang yang dicalonkan. Nah, mereka kan harus update sampai ke situ.
Nah, kemudian Ibu juga pernah diskusi dengan para peneliti BRIN. Oke. Ya, ruang publik kita itu tidak pernah diisi dengan diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana kehidupan saat ini. Jadi anak-anak muda kita nggak pernah bicara, oh ya saya kuliah di sana biaya itu mahal loh, terus kita harus bagaimana? Nggak pernah begitu. Iya, iya. Lebih diisi dengan gosip-gosip kekinian. Hal-hal yang tidak ada apa namanya tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan atau kualitas mereka ke depan. Hmm. Nah, Hmm. hal-hal itu ditemukan. Jadi susah kalau ruang publik tidak kita gunakan. Ini kan salah satu Green ini membuka ruang publik kan untuk kita berdiskusi dan anak muda mendengarkan sehingga punya ketertarikan. Oh ya, saya mau terlibat loh dalam proses pembangunan. Oh ya, saya mau terlibat loh dalam proses bernegara, baik secara formal maupun non formal kan. Iya, iya. Wah, ini cukup jadi berita yang agak perlu kita kembangkan lagi ya Ya. ke depannya gitu. Apalagi generasi muda ini benar-benar kunci banget nih. Kunci. Kunci banget buat yang lain. Wow, Kunci semoga banget. ke depannya kita jadi lebih baik ya, Bu ya. Ya. Perempuan-perempuan di Riau Lebih juga. baik. Anak muda sebagai motor Iya, pendorong agar arah bangsa ini betul-betul jelas gitu. iya, betul sekali. Kita lihat pemilu kemarin bagaimana prosesnya dan kita sama-sama merasakan kan, Iya, iya. baik kami sebagai peserta maupun mungkin apa Bang Arif sebagai pemilih, Ibu sebagai calon yang akan dipilih, sama-sama merasakan bagaimana pemilu itu tidak mengedukasi masyarakat. Iya. Itu bentuk dari gunung es ketidakpedulian masyarakat. Karena di bawah sangat dalam sekali. Wow, oke. Berarti ini menjadi isu yang jadi perhatian kita bersama nih saat ini. Dan kira-kira menurut Ibu apa sih pesan-pesan Ibu untuk generasi muda terutama perempuan? Yang pertama tentu harus terus meningkatkan kapasitasnya. Meningkatkan kapasitas dengan tetap mengedepankan norma budaya dan agama kita. Iya. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi oleh anak-anak kita, terutama yang perempuan. Karena kemajuan teknologi seringkali mengeliminir budaya. Iya. Kemajuan zaman seringkali mengeliminir kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, sehingga kadang kita lupa bahwa kita hidup harus terus berbudaya dan berdasarkan agama. Jepang itu negara besar, negara teknologi maju, tapi dia masih menghargai budayanya. Cina negara besar, tapi dia masih hidup dengan budayanya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin dijaga banget lagi. dijaga. Iya, benar. Dijaga betul. Sangat dijaga. Itu menjadi pesan buat kita semua. Dan kira-kira bagaimana cara Ibu membangun? Mungkin dimulai dari mana nih kita bisa membangun generasi-generasi berikutnya yang terutama perempuan yang lebih dalam konteks politik atau peran masyarakat ini lebih besar? Ya, yang pertama itu kita harus mulai dari sistem pendidikan ya. Sebenarnya sih sistem pendidikan kita sudah mengarah pada arah yang diselaraskan dengan perkembangan zaman, dengan adanya kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu kalau dimaknai itu kurikulum yang sangat menjadikan anak sebagai dirinya sendiri. Beda mungkin dengan ibu sekolah dulu. Ada kurikulum CBSA gitu, sehingga CBSA itu diartikan catat buku sampai habis gitu. Nah, habis aja nyatat itu ya. Pokoknya mencatat. Nah, sekarang kan sudah mulai berbeda. Ada kurikulum merdeka di mana anak itu diarahkan untuk menjadi dirinya sendiri. Memang mungkin perlu adaptasi ya, tapi ini harus dapat support karena saat ini jangan sampai pendidikan itu menjadikan orang robot. Nah, itu salah satu bagaimana kita bisa membentuk generasi muda dari sisi pendidikan. Kemudian tadi lingkungan sosial, kemudian lingkungan tempat tumbuh kembang itu penting. Ada ruang terbuka hijau enggak gitu, ya kan? Kemudian ada ruang tempat bermain, bersosialisasi tidak. Nah, itu kan satu yang tidak bisa dipisahkan.
dari seorang individu. Manusia ini kan makhluk sosial, ya kan? Kalau dia sudah tidak bisa bersosialisasi, tidak didukung oleh tidak didukung oleh lingkungan untuk dia bersosialisasi, nggak ada lagi ruang terbuka hijau. Yang ada mungkin ketika keluar rumah itu jalan-jalan besar. Nah, ini tentu dia dicabut dari dari akar dia sebagai seorang manusia dan makhluk sosial. Iya, iya. Dicabut dia dari Dari akarnya itu. Dia nggak bisa mau main keluar, udah nggak ada halaman. Mau main keluar nggak ada ruang terbuka hijau. Iya. Terus ya sudah mainnya dengan game. Akhirnya jadi Gadget robot. lagi. Gadget lagi. Nunduk aja kerjanya. Akhirnya ya jadi robot. Jadi kan keseimbangan itu kan penting. Ruang terbuka hijau itu penting loh. Ruang terbuka hijau itu. Nah, kalau di Jawa itu kan dikenal dengan namanya alun-alun. Alun-alun. Kalau di daerah lain itu ruang terbuka hijau, RTH. Nah, ini mungkin salah satu konsep yang memang harus digagas. Digagas mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, sampai kota. Sehingga anak-anak itu bisa bersosialisasi dan bisa hidup dengan lingkungan tumbuh kembang yang nyaman dan ramah. Nah, Pekanbaru ini kan sebagai kota metropolitan, ya, sudah mengarah pada kota metropolitan. Nah, kita berharap Pekanbaru sebagai kota metropolitan tidak meninggalkan sisi-sisi sosialnya. Salah satunya adalah bagaimana menghadirkan tempat tumbuh kembang anak yang ramah lingkungan. Baik, sahabat Green, benar-benar pesan-pesan luar biasa dari Ibu Ade, dan tentunya di sore hari ini kita punya dua narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum saya hadirkan narasumber yang satu lagi yang akan datang buat kita semua, kita dengerin dulu lagu bagus berikut ini. Sahabat Green, kembali lagi bareng kita di sini di talk show sore hari ini yang luar biasa karena kita kehadiran selain dari Ibu anggota DPRD Provinsi Riau, Ibu Ade Harliti Rahmat, kita juga punya salah satu narasumber lagi, yaitu adalah Ibu Vera Parmila. Nah, beliau adalah BM atau Branch Manager Agung Toyota Soekarno-Hatta dan juga Presiden IMA Chapter Pekanbaru. Wah, selamat datang Ibu. Selamat sore. Waduh, gimana tadi jalan di sini? Jalan ke sini ya seperti biasa ya. Seperti biasa ya. Jam-jam sorenya Pekanbaru ya Bu ya. Jam sore Pekanbaru lumayan. Jadi emang harus antisipasi kita mau datang jam berapa, mesti keluar dari kantor jam berapa. Iya, namanya lalu lintas ya Bu ya. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana nih keseharian Ibu nih biasanya nih? Keseharian ya. Iya. Keseharian yang pasti saat ini kalau perempuan itu multi ya, mesti multi semua ya. Seorang ibu iya gitu ya. Kalau di kantor saya juga seperti ya orang tuanya karyawan gitu ya. Karena saya kepala cabangnya, terus juga punya organisasi juga, punya lingkungan masyarakat, dan yang pastinya yang terakhir ya juga hubungan dengan yang di atas ya. Jadi 5 yang tadi itu kesehariannya saya. Keseharian sehari-hari, jadi selain buat keluarga di rumah, juga bagi karyawan-karyawan Ibu. Iya, betul. Mengayomi. Iya. Iya, mengayomi karyawan juga. Wow, luar biasa. Jadi Ibu sekarang juga sebagai branch manager, gimana rasanya nih jadi seorang BM manager di korporasi yang kita tahu cukup besar nih di Indonesia kan? Bagaimana nih perasaannya Ibu nih selama menjalani atau menjadi BM? Perasaannya. Iya. Sebenarnya sih saya bermula dari sales ya. Sebelum kerja di Toyota juga jadi sales marketing ya. Di alat berat. Setelah itu 2 tahun saya ke Toyota bergabung. Kebetulan karena di alat berat sudah punya database yang cukup kuat dan saya juga cepat juga di 2 tahun di sales udah promosi lagi ke supervisor. Sekitar 3-4 tahun. Setelah itu promosi kepala cabang. Nah, di situ cuma saya berpikir bahwa saya tuh nggak mikir karir dulu. Gitu. Jadi setiap saya kerja itu penting saya menghasilkan duit. Iya, oke. Saya Goalnya duit ya, Bu ya? Iya, saya kerja yang bagus aja. Karena memang tujuan saya keluar dari rumah adalah untuk menghasilkan sesuatu yang bisa saya bawa pulang. Artinya buat keluarga gitu ya. Nah, jadi dengan berjalan seperti itu,
cepet aja gitu ya, cepetnya karir itu udah ngikut aja gitu. Hmm. Jadi ketika udah kita bekerja bener, kita juga bekerja ikhlas, ya udah karirnya ngikut, duitnya juga ngikut Oh gitu. iya, pasti Jadi ngikutin. kalau ngomongin apa yang saya rasakan ya saya sih sampai saat ini enjoy aja jalaninnya gitu. Hmm. Karena tanpa paksaan juga, ketika saya dipromosi, alhamdulillah kalau bisa saya negosiasi, bisa nggak saya posisi sekarang, yang pasti atasan nanya lagi, Hmm. kenapa ada yang lebih bagus, kenapa nggak coba yang lebih bagus lagi, seperti Oke. itu. Itu sih selalu ketika saya naik satu jabatan, Hmm. pasti saya bilang, nah ini udah otomatis gitu. Tidak ada yang harus saya planningkan dari awal tuh sudah ada seperti itu. Jadi semuanya ngalir nih, tapi Ngalir. ngalirnya enak ya Bu ya. Iya, iya. Lama-lama naik naik gitu ya Bu Iya, ya. makanya sebenarnya kita Luar ngomongnya biasa. seperti buah Hmm. jatuh sendiri gitu. Hmm. Kalau buah udah jatuh kan Iya, masaknya enak gitu, enak ya. manis. Nah, jadi sama seperti pemimpin juga ya. Kalau kita punya pemimpin, kalau memang udah pantas, Hmm. ya pasti dia dengan baik mimpinnya gitu. Iya, iya. Tapi kalau kayak dipaksain gitu ya, Hmm. dia belum siap Iya, instan ya benar, pasti benar. pasti yang nggak baik mungkin seperti itu. Hmm. Kalau analogi dari saya sih. Iya, iya. Wow, luar biasa. Jadi kira-kira selama proses karir Ibu nih dari bidang sales ya awalnya pertama kan, Iya, dari sales. iya, sampai ke posisi sekarang nih, apa nih dukungan yang pernah Ibu rasain atau hambatan yang pernah Ibu jalani nih, yang pernah menghadapi Ibu lah sebelumnya gitu. Rasanya pasti ada tantangan udah Iya, iya, pasti iya. karena sebagai seorang ibu Hmm. bagaimana saya tidak berkurang perhatiannya terus juga anak-anak saya tetap mendapat layaknya seorang anak Hmm. seperti perhatian tadi ya Hmm. terus juga mengayomin yang pastinya lebih ke seorang ibunya gitu. Oke. Sebagai seperti masyarakat Hmm. juga saya juga itu satu tantangan karena Iya, memang harus bagi waktu iya. seperti itu. Berarti Tantangannya sih lebih waktu ke aja. keluarga, bagaimana biar balance antara karir sama keluarga ini harus balance. Iya, Hmm. benar. Berarti kalau dalam dunia kerja mungkin tantangan yang pernah Ibu hadapi nih, kira-kira garis besarnya aja. Kalau dari segi gender sih nggak ada Oh, ya. nggak ada ya? Karena atasan saya itu memperlakukan sama. Hmm. Mau dia perempuan, laki-laki, Hmm. targetnya sama, Hmm. terus juga punya peraturan yang sama Iya. gitu. Paling kalau dimutasi sih sedikit negosiasi biasanya gitu. Pasti ada sedikit pertimbangan gitu. Misalkan saya mau dimutasi keluar kota, Iya. saya akan coba ngobrol lagi kira-kira memungkinkan nggak seperti itu. Paling di situ aja sih kalau secara overall nggak ada Nggak. perbedaan. Oke. Berarti semua apa kembali lagi ke kemampuan diri kita masing-masing nih Iya, untuk betul. naik ke atas ke puncak ya Bu ya. Iya. Wow. Dan menurut Ibu nih, bagaimana pandangan Ibu tentang kesejahteraan perempuan nih, terutama di dunia karir atau di masyarakat? Mm-mm. Apakah, iya, bagaimana pandangan Ibu ke? Siap. Maksudnya gimana? Jadi kesejahteraan perempuan di sini adalah ada perempuan karir juga, ada yang perempuan Oh, berpolitik, ada juga yang berbisnis dan lain-lain. Tapi ada juga perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin lebih fokus ke keluarganya saja, atau mungkin lagi sekolah, atau mungkin sedang butuh dorongan dari kita semua untuk oke. lebih baik lagi mungkin. Baik, semua tergantung passion ya. Passion ya. Tergantung passion dan keinginan dari perempuannya sendiri. Iya, iya. Kalau saya memang dari kecil itu ngelihat orang tua saya. Oke. Orang tua saya itu memang orang tua sibuk ya. Dan bukannya anaknya tidak diurus, tapi tetap diurus. Hmm. Dan anaknya juga berhasil, Hmm. kerjaan dia berhasil gitu. Iya, iya. Jadi saya berpikir bahwa kenapa nggak saya juga seperti orang tua saya gitu Oke, ya, orang oke. tua mama saya. Nah, di situ tanggapan saya terhadap ibu rumah tangga juga cukup baik Hmm. karena dia full ya, Hmm. full perhatiannya buat anaknya. Apalagi kalau memang itu dia sudah didukung memang keluarga yang memang cukup ya Iya. gitu. Nah, itu sebenarnya passion aja. Hmm. Semuanya bagus kalau menurut saya gitu. Iya, Politik juga seperti ibu ya. Di iya. politik kalau saya lihat politik agak unik, bahkan saya pengen belajar sebenarnya ya. Tapi emang saya Ya, nggak ini bisa. langsung nih ada beliaunya langsung di sebelah kita nih. Mau nanya-nanya langsung atau ngobrol nih bisa Saya nih. dari dulu ingin belajar sama ibu. Wah. Ini kan ini pribadi individu ya bisa menikmati kalau iya.
dinikmati oleh semua orang Iya, iya. bekerja dengan orang banyak, kemudian Iya. privasi itu masih masih sangat jauh. Kalau beda mungkin Bu ya, tapi kalau Ibu siap monggo nih. Pas banget nih acara kita hari ini mempertemukan dua sosok yang hebat-hebat ini nih, luar biasa nih Sobat Green. Iya, benar. Perempuan dengan kapabilitas yang selama ini tidak pernah bersinggungan dengan dunia politik, dengan dunia bisnis, terjun politik. Wah, ini keren bener ya. Sebenarnya pengen bayar strateginya ya Bu ya. Itu kan luar biasa ya untuk bagaimana bisa melayani masyarakat ya. Dan terbukti juga saya tuh ada di IMA ya, IMA Indonesia Marketing Asosiasi. Kebetulan memang saya baru jadi presidennya baru di bulan ya di bulan lalu ya, waktu di Ramadan. Jujur aja saya ngelihat ini apakah ada politiknya, saya nggak ngerti politik saya bilang. Jadi ternyata eh, pada saat itu saya request sama presiden lamanya. Ini berdasarkan tunjuk langsung bisa nggak? Dia awalnya tunjuk langsung ya. Terus saya bilang lagi bisa nggak ini pakai itu apa benar-benar pemilihan gitu kayak seperti politik gitu. Ternyata saya pelajari lagi dengan pemilihan itu ternyata ada pro dan kontra jadinya gitu. Nah, terus saya kita perembukan lagi. Oh ya, gimana kalau musyawarah gitu ya. Nah, ternyata itulah jalan yang terbaik gitu. Jalan terbaik memang musyawarah mufakat. Iya, nah jadi saya seneng yang belajar kayak gitu ya. Itu baru pertama saya ngeliat, oh ternyata politik tuh begini ya. Jadi di samping saya bekerja, ternyata saya di luaran bersosialisasi. Oh, banyak hal yang nanti saya pelajarin lagi seperti itu, Bu. Iya, itulah dunia politik kan. Iya, iya. Banyak hal-hal yang variabel-variabel yang tidak bisa kita ukur. Iya, betul. Dan itu justru menjadi variabel penentu. Beda dengan dunia bisnis kan, semua variabel itu harus terukur. Betul. Sehingga tujuan bisa dicapai. Betul. Kalau dunia politik, walaupun variabelnya sudah diukur, tujuannya belum bisa tentu tercapai. Betul. Banyak variabel X-nya. Iya, X-nya yang memang yang di luar sulit prediksi juga, kita ya. Gitu. Dan itu kadang yang menghambat banyak perempuan bisa survive di dunia politik karena tolak ukurnya kan tidak standar, artinya tidak ada standarisasi tertentu. Beda dengan kalau bisnis kan, mereka punya standarisasi tertentu, ada capaian-capaian yang harus mereka naik, dan ketika itu sudah tercapai, mereka bisa naik lagi. Beda dengan dunia politik, walaupun capaian-capaian itu sudah diraih, tapi kalau variabel X-nya tidak mendukung, itu nggak bisa. Iya, betul. Itu saya saksiin banget waktu itu. Kebetulan ada salah satu member kita di IMA itu memang anggota DPRD juga, dan saya ngelihat masyarakat semua udah dukung gitu ya, dan suara juga gede. Ternyata ada ini lagi variabel X yang memang harus mencukupi dari kuota. Nah gitu tuh itu saya selama ini nggak tahu Bu. Jadi karena berteman sosialisasi sama teman-teman politik jadi tahu gitu loh. Oh ternyata begini ya politik ya. Ya jadi ada plus minusnya lah baik di politik maupun di bisnis mungkin ya Bu ya. Iya benar-benar. Ada plus minus yang harus dihadapi oleh perempuan gitu. Nggak bisa kita hindari. Ketika kita ingin maju ya kita harus berhadapan dengan tantangan itu gitu. Dan kebanyakan perempuan memang mampu menghadapi tantangan, tapi kebanyakan lagi itu memang dipatahkan oleh tantangan, terutama di politik. Kadukanya ya. Iya, challenging ya. Iya, challenging ya. Kalau bagi saya itu challenging. Wow, luar biasa. Padahal perempuan ini sebenarnya merupakan ini nih pilar penting dalam pembangunan sebenarnya. Iya. Apalagi kepemimpinan perempuan itu bakal ngasih warna yang beragam sebenarnya kan, dan komprehensi juga untuk melahirkan kayak strategi, keputusan atau aktivitas pembangunan inklusif. Tentu suara perempuan wajib didengar juga dong, ya kan? Harus dipertimbangkan juga pastinya. Wow, luar biasa. Dan kalau menurut Ibu nih pesan nih buat sahabat Green semua yang cewek-cewek terutama, baik apakah sudah jadi wanita dewasa atau mungkin remaja, apa aja nih yang perlu disiapin bagi perempuan-perempuan yang memiliki mimpi? Oke. Para perempuan yang memiliki mimpi. Baik, ini ada berapa lama durasinya? Oh,
Aman Bu, tenang. Oh aman ya, oke. Soalnya panjang sebenarnya. Oke, gas Bu. Saya itu juga seorang ibu Iya. dan punya anak 3 ya. Mm-mm. Jadi apa tindakan saya pasti akan dipilih sama anak saya. Jadi disitulah saya memposisikan diri saya harus sebagai role model. Iya. Nah, saya punya anak itu yang pertama sekarang kuliah di Melbourne. Itu sudah semester udah 2 tahun ya. Iya. 2 tahun, tahun depan udah selesai. Kebetulan memang ambil fast track ya, percepatan. Iya. Nah, dari awal itu saya cuma memberi fasilitas, fasilitasi dan Iya. mendorong atau mendukung dia supaya bisa mencapai apa yang dia inginkan. Iya, iya. Bukan bukan menyuruh bahwa kamu harus jadi ini, enggak. Tapi saya hanya bilang Bunda akan fasilitasi sejauh itu memang untuk tujuan dia Iya. dan itu baik gitu. Nah, dari situ dia selalu ngelihat apa yang kita lakukan nih. Mulai dari bangun pagi, subuh ya. Subuh, mungkin sebelum subuh kita sholat tahajud dulu Iya. gitu ya. Habis sholat tahajud kita mengaji. Terus sholat subuh habis itu ngapain lagi? Ya mungkin kita tidak tidur menyiapkan makanan dia. Terus dia pergi sekolah, segala macam. Sampai cara bicara kita. Itu semua benar-benar diperhatikan ternyata anak-anak itu. Dan itu menjadi habitnya mereka. Sampai ke makanan saya detail banget. Terakhir saya cek mereka, makanan seperti apa? Oh aman, kan Bunda dulu mengingatkan. Mesti makanan yang gizi berimbang. Gitu. Jadi sekarang saya udah nggak merimain lagi. Oh mesti makan ini, pagi mesti makan ini. Nggak seperti itu. Karena dia melihat kebiasaan dia waktu kecil sampai dewasa saya mentreat mereka seperti itu. Jadi udah menjadi habit. Iya, iya, iya. Dan harapannya nanti saya selalu ngomong mereka, harapannya dia nanti berkeluarga dan punya anak akan mengikuti dia juga gitu. Dan akan dia mentreat anaknya juga seperti itu, mungkin dengan kasih sayang, cara bicara kita mungkin tidak keras, tapi tegas gitu ya. Beda ya tegas sama keras ya. Iya, iya. Ya, karena kalau keras mungkin bikin anak itu jadi udah nggak mau ngomong lagi, nggak akan terbuka sama Jadi kita. ada gap sama kita jadi. Ada gap Iya. gitu. Apalagi anak yang udah teens ya, teens ke atas atau udah mulai dewasa itu tidak bisa kalau kita sedikit koreksi aja kadang nggak terima. Oke. Tapi Iya, iya. ketika kita bilang analoginya seperti ini loh, nanti impactnya akan seperti ini gitu. Nah di situ dia bisa mencerna dan dia oh ya ternyata benar. Terkadang udah di denial kan, langsung nolak dulu, dia nggak terima dikasih tahu gitu. Tapi setelah itu dia cerna, berapa lama akhirnya dia menyadari dan ngikutin setiap apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi buat anak-anak muda sekarang ya mungkin lebih ke attitude ya. Karena ternyata beda banget ya pelajaran di luar itu yang SD-nya tidak hanya belajar attitude, kita dulu keras-kerasan mesti belajar Sapu lidi. menghafal, mencatat segala macam ya. Ternyata memang impactnya saat ini ya. Kita sangat sadar bahwa negara maju itu adalah negara memang attitude-nya sangat baik ya. Dan karir yang paling baik seorang itu ternyata karena attitude-nya sangat baik seperti itu. Jadi itulah mungkin untuk perempuan ya, mau dia belum berkeluarga ataupun nanti mau berkarir ya, di karyawan juga di kantor saya juga seperti itu. Mana sales yang sukses pasti dia sales yang attitude-nya baik gitu. Bahkan sedetail-detailnya cara komunikasi by handphone, by WhatsApp pasti saya detailin gitu ya. Sampai titik komanya gitu ya. Itu emang saya detailkan. Kenapa? Karena disitulah attitude ya. Iya, iya. Karena dia kasih informasi tidak ada selamat paginya, tidak ada apa kabarnya gitu ya. Nah, di situ kadang orang juga mikir ini ngapain gitu. Jadi di situ hal-hal kecil tapi impactnya cukup luar biasa gitu, sangat besar impactnya. Mungkin itu ya untuk zaman saat ini yang memang kita bisa lihat orang mungkin sumbunya banyak yang pendek ya nggak tahu mungkin karena kadang kondisi ya atau kondisi ekonomi mungkin berapa bulan terakhir
kurang membaik. Jadi kadang orang juga mungkin yang tadi saya bilang sumbunya agak pendek ya. Dengan kita salah berkomunikasi, impactnya juga Iya. sangat merugikan seperti itu. Hmm. Mungkin itu ya untuk Komunikasi perempuan. adalah kunci. Ya, Iya, komunikasi yang betul. baik dan attitude-nya. Luar biasa. Seperti itu. Dan mungkin untuk ke depannya kira-kira apa nih harapan Ibu kepada seluruh perempuan, apapun bidangnya dan profesinya, apa nih harapan Ibu ke depan? Untuk perempuan ya, Ya. perempuan ini memang kalau sebagai ibu terutama pastinya satu ya, walaupun bekerja anak itu juga jadi prioritas ataupun keluarga juga jadi prioritas gitu. Tidak boleh kita bekerja tapi keluarga kita tidak ya tidak tidak ini ya tidak sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan gitu Ya. ya. Mungkin waktunya, mungkin juga cara kita berkomunikasi. Nanti karena sibuk kerja nih, cara komunikasi udah beda. Karena tantangan di kantor, habis mungkin kena marah atau lagi target nggak kecapai gitu. Tiba-tiba anak atau keluarga telepon, nadanya udah nggak benar gitu. Nah itu kan yang dikorbanin kan keluarga gitu. Mungkin lebih ke sana. Karena perempuan satu lagi, perempuan kan ngandalkan perasaan ya. Lebih dominan perasaan. Kalau laki-laki biasa logika ya. Kadang di situ kita lihat seorang perempuan tantangannya di sana. Apalagi mungkin yang ada PMS segala macam harus tahu dulu mengendalikan dirinya pada saat dia tidak kondisi pada normal gitu. Nah, di situ tantangan bagi perempuan. Jadi harus bisa menggabungkan antara yang tadi logika dengan perasaan. Biasanya jadi seorang pemimpin itu ada kadang perempuan. Iya. Orang bilang kalau udah pimpinan perempuan udah habis deh loh gitu. Kadang Oh iya gitu. kadang orang film ada di ngomong masyarakat seperti gitu itu ya? ya. Oh. Ada kalau kita dengar ya Oke. habis deh gitu ya. Ternyata setelah kita study perempuan itu kan memang ngandalin perasaan. Jadi kalau perasaan nggak mood ya hati-hati gitu ya. Nah jadi tantangan buat perempuan seperti itu. Jadi harus tahu ini perasaan apakah logika gitu. Oke. Jadi harus lebih ke logik gitu. Balik lagi ini ngandalin perasaan atau logika gitu. Jadi untuk membuat keputusan juga sama seperti pasti akan berefek banget nih kita. efek banget. Nanti akan jadinya subjektif Oke. gitu. Kalau udah perasaan subjektif biasanya. Karena kadang kita harus ngandelin logika lebih banyak dibandingkan perasaan seperti itu. Itu sih tantangannya kalau perempuan ya. Iya. Kalau di dunia politik gimana, Bu? Ya, kurang lebih sama. Karena Sama ya. perempuan itu kan diidentikan sebagai makhluk lemah. Tapi kami ini diluncurkan bawa dua kereta. Kereta pertama kehidupan sosial, kereta kedua rumah tangga. Bayangkan makhluk lemah bawa dua kereta. Kuat sekali itu. Kalau nggak hati-hati ya salah satu akan tergelincir. Iya. Nggak ada perempuan yang nggak punya kehidupan sosial. Walaupun dia ibu rumah tangga, dia pasti bersosialisasi. Dia memiliki kehidupan sosial. Nah, karena makhluk lemah diminta membawa dua kereta, ini kan tantangannya cukup berat. Iya. Jadi mungkin Bu Vera ya sebagai branch manager Toyota tentu satu sisi harus memiliki tanggung jawab di kantor, satu sisi di rumah tangga. Iya. Saya sebagai politisi satu sisi di masyarakat, satu sisi di rumah tangga. Dua-duanya harus seimbang karena kalau enggak ini tergelincir masuk jurang. Bisa jadi keluarga yang korban, bisa jadi karir yang korban. Maka itu kami harus menjalani kehidupan kami dengan keseimbangan. Baik sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai wakil dari masyarakat. Begitu juga Bu Vera sebagai istri, sebagai ibu, kemudian juga sebagai kepala di kantor tempat beliau berkarir kan. Nah kalau nggak hati-hati ya itulah banyak perempuan yang kadang rumah tangga tergelincir. Nah hal-hal ini. Nah ini yang menjadi mungkin tantangan dan perlu dicermati oleh perempuan bahwa kesetaraan gender itu kan tidak bicara saya harus bisa sama dengan laki-laki. Laki-laki bisa nggak pulang 24 jam, kita juga mau nggak pulang, nggak bisa begitu karena kami ini kan punya kontrak ya kan, sebagai istri, sebagai ibu. Nah itu nggak bisa lepas. Nah itu kereta yang harus kita bawa seiring sejalan dengan kehidupan sosial karir kita. Ada wilayah domestik itu rumah tangga, wilayah di luar itu publik. Nah itulah kereta tersendiri lagi. Berat tantangannya, tapi
perempuan harus mampu menghadapi itu. Itulah kenapa wanita strong itu gelar yang terhormat mungkin ya, atau keren banget gitu. Iya. Ini cewek strong banget nih gitu kan. Iya. Wow, luar biasa. Bagi bagi cowok tuh seksi katanya. Wah, Saya beberapa kali ngomong kok gimana menurut bisa Bapak, ya. Kak? Gimana? Seksinya itu karena itu nggak gampang ya. Iya, iya. Untuk membagi waktu itu nggak gampang gitu Nggak ya. gampang sama sekali. Karena kan kita harus profesional Iya. dan kita punya kontrak dengan perusahaan, let's say itu 7 jam, 8 jam. Kalau kita gunakan untuk keluarga dan kita kalau dari Islam Muslim ya, itu kan berdosa. Kita ngabisin waktu untuk keluarga sementara kita dalam konteks jam kerja Oke, gitu. oke. Nah, yang seperti itu ya yang harus menjadi catatan ya. Kadang ya kita nggak ngomong orang ya, kita hanya pengen memastikan bahwa itu jangan terganggu gitu loh. Karena hubungannya udah ke atas nanti ya. Iya, menyeimbangkan itu Iya. berat. Menyeimbangkan itu nggak Kalau gampang. laki-laki keluar rumah, dia nggak bikin rumah lagi nggak apa-apa. Iya. Keluar rumah, tetap nanti dia, ini masa apa bu? Nah, itu masih mikir lagi. Nah, nanti Iya. anak sudah dijemput belum? Kita masih mikir loh. Iya, betul. Nah, kalau laki-laki dia sudah keluar dari rumah, dia sudah ya nggak mikir rumah juga nggak apa-apa. Iya, Kalau karena laki kan nggak bisa gitu. ada ini kan ada istri yang Ada mikir ini. istri yang handle gitu. Iya, Bukan betul. di dalam rumah gitu. Ah. Karena itu budaya kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. tapi kan budaya itu nggak bisa lari begitu saja, tetap harus bagaimana hidup dengan akar budayanya itu. Kalau enggak, ya itu nanti ke kanan ke kiri ya pocong-pocong. Iya, betul. Iya, iya. Wow, berarti memang peran wanita benar-benar sangat penting sebenarnya dalam fondasi keluarga di masyarakat. Iya, Itu iya. luar biasa pentingnya. Yang negara. Iya, Yang negara. iya, iya. Iya, iya. Untuk mencetak pemimpin negara nanti. Iya, saya pernah dengar nih istilah kayak negara yang generasi wanitanya, Iya. ya negara yang baik, perempuannya baik, betul. Jadi perempuan baik itu menghasilkan negara yang baik nantinya. Betul. Apalagi dalam agama juga ada kan surga di telapak kaki ibu ya. Negara terkecil itu rumah tangga. Negara yang paling kecil itu, masyarakat paling kecil itu, bagian dari negara adalah rumah tangga. Rumah tangga. Ya, maka di mana rumah tangga itu perempuan tiangnya kuat, maka rumah tangganya bagus, masyarakat bagus, negara bagus. Negaranya juga bagus. Benar. Itu saya setuju. Itu. Karena udah madrasahnya ya, kita itu madrasahnya gitu. Kami ini kan Mulai dari bayi ya. Iya. Iya. Madrasah mula, madrasah pertama Iya. buat anak-anak. Jadi, Adalah ibu dan ayahnya. iya, ibu. Ibunya terutama. Ibu. Pewaris peradaban Iya, itu. iya, iya, betul. Nah, itu dia. Bang Arif. Wow. Buat gak ada habisnya. Nggak ada habisnya ya. Nggak habisnya pastinya. Suka duka, pahit, manis. Iya. Ya, itulah yang dihadapi perempuan. Wow, wow. Tapi kan kalau kita jalanin dan enjoy, Hah? itu ya malah itu jadi satu kenikmatan gitu. Kebahagiaan ya. Kebahagiaan, apalagi ketika kita melihat anak-anak itu berhasil, Iya. terus dia punya pendidikan juga bagus, Iya. samping itu ibadah juga bagus, dia sehat. Seneng banget. Wah, itu seneng banget gitu. Kebahagiaan Iya. Iya, iya. bagaimana keluarganya. Iya, betul. Dia capaiannya sehebat apapun di ranah publik. Tapi tetap yang sama buat dia adalah bagaimana capaian di keluarga. Itu. Benar-benar fondasinya banget nih. Iya, fondasi banget. Fondasi banget. Jadi mungkin ada satu suara mungkin Ibu sama Bu Vera sama Bu Ade. Gimana nih pesan Bu buat teman-teman yang mungkin belum berumah tangga nih, yang cewek-cewek misalnya. Apa pesannya bagi mimpi yang ingin dicapai atau peran mereka? Karena kan kita banyak banget di luar sana wanita-wanita yang mungkin masih mencari jati dirinya juga, atau mungkin masih bingung mimpi aku mau kemana ya gitu. Jadi ada pesan apa nih kira-kira nih? Kalau saya ya, mungkin waktu itu sangat berharga ya. Oke, waktu sangat berharga. Jadi banyak sekali mungkin teman-teman kita mungkin yang masih sangat muda menyia-nyiakan waktu, apalagi saat ini sosial media, tiap sebentar pegang handphone yang dilihat scroll TikTok ya. Tapi kita sendiri harusnya lihat lagi kita udah menghasilkan apa gitu. Media sosial itu gunanya lebih ke untuk melihat mungkin ya lebih ke hal yang bermanfaat atau ilmu. Tapi kalau hanya
wasting time, killing time gitu Iya. ya. Terus hangout hanya untuk ngopi-ngopi, sekedar Mobil ini, cantik di story iya gitu di ya. story gitu ya. Saya buang-buang waktu gitu. Karena waktu berjalan terus Hmm. dan kita akan nikmatin apa yang menjadi kebiasaan kita. Hmm. Jadi waktu nggak bisa diputar. Kita bakal nuai apa yang kita tanam nanti. Iya, jadi sekarang ini mungkin kita biasa santai gitu Ah. ya. Mungkin satu hari ngabisin waktu 8 jam itu hanya untuk 2 jam saja mungkin untuk yang produktif. Ah. Sisanya kita habisin waktu ya nanti dia akan tuai. Hmm. Oh, tahun berikutnya dia akan tuai gitu. Tuai. Ngelihat temennya mungkin di sana udah sukses, udah punya ini, udah menghasilkan ini atau punya prestasi ini gitu ya. Menjadi juara ini gitu ya. Sementara dia hanya bisa melihat saja gitu. Nah, itu aja sih waktu sangat Itu berharga. berasa banget sih. Berasa banget itu. Iya, iya. Jadi waktu dikasih sama Allah itu Ah. 24 jam ya gunakan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kalau menurut Ibu gimana? Iya, waktu. Waktu ya. Kita ini punya modal yang sama. Seluruh manusia di dunia modalnya cuma waktu. Siapa yang bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka dia akan menjadi yang terbaik. Coba kita bicara Cina, modalnya waktu juga kok. 24 jamnya sama gitu ya. Itu waktu Iya, juga. iya, iya. Bisa mereka lebih maju, karena mungkin mereka bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Jadi kuncinya itu di waktu. Kita dikasih oleh Tuhan itu, Allah itu waktu sama demi masa kan. Nah, kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu, ya habislah kita. Maka pesan saya sama dengan Bu Vera, bagaimana anak muda memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin dan sedetail mungkin, tidak hanya untuk rebahan. Jadi waktu itu kesempatan yang nggak bisa disia-siakan. Semua orang punya modal yang sama, waktu. Alibaba, modalnya apa? Nggak punya modal kan? Tapi dia punya waktu yang dimanfaatkan dengan baik. Yang punya Kentucky, pencipta Kentucky, umur 60 tahun dia baru bisa brandnya bisa naik. Dia punya waktu yang dia manfaatkan terus. Waktu itu modal yang paling berharga. Biasa, Sahabat Green, intinya kuncinya adalah waktu. Dan ya, karena waktu pula tidak aja kita terpaksa harus undur diri dulu nih. Tapi saya senang banget, kami senang banget. Terima kasih Bu Ade sudah datang, Bu Vera, terima kasih banyak. Terima kasih pesan-pesan buat sahabat Green semua, terutama pesan bagi seluruh puan di luar sana. Semoga talk show kali ini benar-benar jadi talk show yang sangat mencerahkan dan juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, kami undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di talk show berikutnya. Selamat sore. Time for connection. Your ear on glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle.